Halo guys, kembali lagi di channel Rangkum Movie. Di video kali ini saya akan membawakan movie yang berjudul Singa Beat Harmony, yang rilis pada tanggal 21 Oktober tahun 2021, dan disutradarai oleh Yasuhiro Yoshiura. Tao Tsuchiya mengisi suara Shion, dan Fukuhara Haruka pengisi suara Satomi. Tanpa basa-basi langsung aja ke inti videonya. Film dibuka dengan seseorang yang sedang menciptakan sebuah robot yang bisa berinteraksi dengan manusia. Bahkan mereka juga akan memasukkan robot tersebut ke sekolah. Namun jika robot tersebut ketahuan dengan orang lain, maka misi mereka akan gagal. Kemudian scene pindah ke seorang gadis yang bernama Satomi. Terlihat di rumahnya terdapat teknologi canggih yang bisa berbicara dengan manusia. Bahkan bisa bergerak otomatis jika pemiliknya menyuruhnya. Saat sarapan bersama ibunya, Satomi mengatakan kalau pengeluaran bulan kemarin turun 2% dari tahun lalu. Sebab itulah Satomi harus mengurangi bahan pangan dan mengurangi pemakaian tenaga surya. Kemudian Satomi pergi ke sekolah yang dijemput oleh bis buatan Hoshima. Bahkan yang mengendalikan bis tersebut adalah teknologi yang dirancang dari perusahaan Hoshima. Di dalam bis Satomi mendengar berita bahwa Hoshima akan mengembangkan teknologi yang berguna bagi manusia. Yang ternyata ibunya Satomi juga menjadi salah satu bagian dari Hoshima. Bisa dibilang anime ini menjadi suatu gambaran bumi saat berada di masa depan. Sampainya di sekolah, Satomi melihat 3 siswa yang usil dengan robot tempat sampah. Satomi pun menghampirinya dan mematikan robot tersebut. Tak lama kemudian Satomi melihat seorang gadis yang baru saja turun dari mobilnya. Yang ternyata gadis itu adalah robot buatan ibunya yang diperlihatkan di awal film. Dan kebetulan robot itu juga menjadi satu kelas dengan Satomi. Kemudian robot tersebut melihat Satomi dan menghampirinya. Entah kenapa robot ini kenal dengan Satomi. Kemudian robot ini mengatakan kepada Satomi, apakah Satomi sudah bahagia? Jika Satomi tidak bahagia, maka dirinya akan membuat Satomi bahagia. Satomi, ima, shiawase? Robot ini bernama Shion. Setelah jam istirahat tiba, Satomi berbicara dengan Shion untuk memintanya untuk bertingkah layaknya siswi biasa. Jika orang lain mengetahui Shion adalah robot, Satomi tidak akan memaafkannya. Namun Shion tidak mendengarkan ucapan Satomi. Shion juga membuat teman sekelasnya heboh dengan tingkahnya, seperti menyelam di dalam air dengan waktu yang lama dan mengerjakan soal dengan cepat. Kemudian Satomi mengajak Shion ke ruangan untuk berbicara. Kemudian anak laki-laki yang bernama Toma melihat dari CCTV sekolah kalau Satomi lagi sendirian di sebuah ruangan. Namun tidak setelah temannya melihat dari sisi jendela, kalau Satomi dan Shion lagi bertengkar. Kemudian Toma langsung melihat ke jendela, dan benar kalau Shion dan Satomi berada di sana. Namun jika dilihat dari CCTV hanya terlihat Satomi yang sendirian. Toma pun berlari menuju ruangan mereka berdua. Kemudian scene beralih ke Shion dan Satomi. Di sana Shion mengatakan, apakah Satomi sudah bahagia? Walaupun Shion tidak mengerti apa arti dari kebahagiaan. Kemudian Satomi mengatakan kalau kebahagiaannya tidaklah penting. Cukup sendirian saja sudah membuatnya bahagia. Tak lama kemudian Toma datang dan disusul temannya yang bernama Gochan, Aya, dan Sanda. Shion yang melihat temannya Satomi datang, entah kenapa dia merasa bahagia, dan menyanyikan lagu buat Satomi sambil berjalan menuju lapangan. Tibanya di lapangan, Satomi tidak sengaja menekan tombol untuk mematikan Shion. Teman-temannya pun kaget kalau Shion adalah sebuah robot. Kemudian mereka pun membawa Shion ke belakang sekolah. Satomi juga memohon kepada mereka untuk tidak menyebar informasi tentang Shion. Jika mereka menyebarnya, uji coba robot ibunya akan gagal, dan kemungkinan besar ibunya juga akan dipecat. Setelah Satomi menjelaskan kepada teman-temannya, salah satu temannya yang bernama Aya, malah tidak setuju dengan ucapan Satomi. Dia juga berkata kalau ini bukanlah urusannya. Kemudian Toma berkata kalau pematian Shion tidak terdeteksi di Hoshima. Tak hanya itu, Toma juga berhasil menghidupkan Shion seperti semula. Saat malam hari Satomi bertanya kepada ibunya, apakah tes uji cobanya berjalan dengan lancar? Ibunya pun bahagia dan berkata kepada Satomi kalau uji coba tahap akhir ini berjalan dengan sempurna. Keesokan harinya di dalam bis sekolah, Satomi bercerita kepada Toma kalau uji cobanya berjalan dengan lancar. Yang ternyata Toma juga sudah mengetahui. Toma menyelidiki hasil catatan keamanan sekolah, kalau informasi yang dikirim ke Hoshima adalah informasi palsu. Jadi Hoshima tidak mengetahui kalau Shion kemarin bernyanyi dan dimatikan. Sampainya di sekolah, Satomi berterima kasih kepada Toma sudah membantunya kemarin. Yang ternyata mereka sudah lama berteman dari kecil. Satomi pun ingin mengatakan sesuatu kepada Toma. Belum juga memberitahunya, tiba-tiba Shion muncul dan berkata,
Satomi, ima, shiawase? Kemudian Sion memberitahu kepada Satomi dan Toma, kalau dirinya bisa bekerja sama dengan pengawas kamera. Sebab itulah saat Toma melihat di monitor kamera pengawas tidak terdapat Sion di sana. Sion jugalah yang mengirim informasi palsu ke Hoshima. Shin pindah ke ruangan pengawas yang di sana terdapat Toma dan Gochan. Gochan iri dengan kemampuan Toma, yang mempunyai kemampuan mengembangkan teknologi. Tidak seperti dirinya hanya jago di bidang olahraga. Namun Toma juga iri dengan Gochan, yang jago di bidang olahraga. Kemudian Sanda datang yang memotong pembicaraan mereka. Dia pun meminta tolong kepada Toma untuk memperbaiki kerusakan pada Sandayu. Mereka pun pergi ke tempat lokasi yang dimana Sandayu sudah membuat keributan. Kemudian salah satu siswa ingin mematikan Sandayu, namun dihalang oleh Satomi karena di sana juga terdapat Sion. Kemudian Gochan mengalihkan siswa lainnya dengan alasan tanding judo antara Sanda dengan Sandayu. Walaupun pertandingan tersebut dimenangkan oleh Sandayu, salah satu guru di sekolah tanpa ambil pusing mematikan Sandayu dan itu juga berdampak ke Sion. Toma dan lainnya dengan cepat langsung menutupi teknologi yang keluar dari tubuh Sion dan membawanya pergi. Setelah Sion dihidupkan oleh Toma, Sion bertingkah aneh lagi, yang dimana dia ingin mencari pangerannya. Dia pun menemui Aya, dan bertanya, apakah dirinya melihat pangeran. Salah satu temannya Aya berkata yang dimaksud Sion pangeran adalah Gochan. Sion mendengar hal itu pun dia langsung pergi menemui Gochan. Momen tak terduga yang dilakukan dengan Sion. Dia pun menyosorkan mulutnya ke Gochan secara tiba-tiba. Siswi-siswi yang melihat pun menjadi heboh sampai berita tersebut sampai ke Aya. Walaupun Gochan menghindar dari serangan maut Sion, merasa aneh dengan tingkahnya Sion. Gochan pun membawa Sion pergi ke tempat Satomi, yang dimana Satomi menyuruh Gochan pergi bersembunyi di ruangan kamera pengawas. Dan Satomi membawa pergi Sion untuk berbicara. Kemudian kita dialihkan kepada Aya yang marah dengan tingkah Sion. Yang ternyata Aya dan Gochan berpacaran, walaupun mereka lagi bertengkar. Kemudian Aya mendengar suara Satomi dan Sion. Aya pun langsung menyalahkan Satomi karena sudah menyuruh Sion melakukan perbuatan ini. Walaupun Satomi tidak melakukan apapun, Aya juga akan membongkar identitas tentang Sion. Sion langsung berkata kalau Gochan bukanlah milik Aya. Gochan berhak memilih yang akan menjadi putrinya. Mendengar ucapan Sion, Aya pun menangis dan terus menyalahkan Satomi. Satomi yang tidak tega dengan Aya. Dia pun membawa Aya pergi menemui Gochan. Kemudian Shin pindah ke ruangan kamera pengawas, yang dimana Sanda menanyakan kepada Gochan, kenapa bisa dia dengan Aya bisa bertengkar? Gochan memberitahu, kalau Gochan tidak menyukai sifatnya Aya, yang selalu menceritakan ketampanannya ke siswi-siswi lain. Kemudian Satomi dan Aya datang untuk berbicara dengan Gochan. Gochan pun menyuruh mereka berbicara di atap sekolah. Sampainya di atap, Sion bernyanyi kembali. Setelah itu pun Aya mengungkapkan perasaan sebenarnya pada Gochan, kalau dia benar-benar mencintainya, begitu juga sebaliknya. Kemudian Shin pindah ke Hoshima yang sedang meneliti Sion. Mereka berkata kemampuan ingatan Sion berkembang lebih baik. Salah satu dari mereka tidak suka dengan program ini. Dia juga berniat ingin mengagalkan uji coba ini. Kemudian kembali keesokan harinya di sekolah. Sion menyuruh Satomi memakai seperti itu agar dia terlihat bahagia, yang membuat Toma salting sendiri melihat Satomi. Kemudian Sanda datang dan berkata kalau Sandayu rusak lagi. Kemudian Toma memutuskan membawa Sion untuk menjadi latihan Sanda, dengan menyalurkan informasi milik Sandayu ke Sion. Namun latihan tidak seperti yang kita bayangkan. Setelah kemenangan Sanda, mereka pun berencana untuk merayakannya yang dimana mereka juga akan mengajak Sion. Namun Sion menolaknya, karena setiap pulang sekolah Sion selalu dijemput oleh laboratorium Hoshima. Di bis sekolah Satomi dan Toma yang membicarakan Sion. Sion terlalu baik buat mereka seperti membuat Aya dan Gochan berbaikan, dan juga membuat Sanda meraih kemenangan. Walaupun Sion hanyalah sebuah robot, keesokan harinya mereka pun bolos sekolah agar Sion bisa ikut merayakan kemenangan Sanda. Mereka pun merayakannya di rumah Satomi karena ibunya selalu pulang larut malam. Kemudian mereka pun berpesta seperti berkaraoke dan foto bersama. Setelah itu pun Aya menanyakan kepada Satomi, apa benar dia mengadu demi Toma? Karena di sekolahnya, Satomi mendapat julukan putri pengadu. Satomi mengatakan kalau dirinya hanya membalas perbuatan Toma saat kelas 3 SD, yang dimana Toma memberikan AI yang dia modifikasi untuknya. Namun hadiah tersebut diambil oleh ibunya karena itu modifikasi itu milik Toma. Ibunya pun mengembalikannya. Mulai saat itulah Satomi dan Toma jadi canggung. Kemudian Toma menanyakan kepada Sion bagaimana bisa dia mengenal Satomi. Sion berkata apakah pertanyaan itu adalah perintah.
Kemudian ada informasi kalau ibunya Satomi akan datang dalam 1 menit lagi, yang membuat mereka panik karena ibunya Satomi adalah bagian dari Hoshima. Mereka pun menyembunyikan Shion di kamar Satomi. Namun Shion malah mengaktifkan alarm yang membuat ibunya bertanya-tanya. Kemudian teknologi di rumahnya juga berbunyi bahwa ada 1 orang lagi yang bersembunyi di atas. Sanda juga mulai jujur dan memberitahu kalau ada 1 orang lagi yang bersembunyi di atas. Namun ayah memotong ucapan Sanda dan berkata kalau yang di atas adalah pacarnya Satomi. Tetapi alasan itu tidak bisa menghentikan ibunya Satomi. Setelah ibunya sampai di kamarnya Satomi, Shion sudah tidak berada di sana. Namun saat Shion menunggu yang lainnya datang, supir dari Hoshima yang sering menjemputnya melihat kalau Shion berada di pinggir jalan. Setelah berpamitan untuk pulang, ayah bertanya pada Toma, apakah dirinya tahu kalau Satomi dijuluki Putri Pengadu? Yang ternyata Toma juga tidak tahu dengan kejadian itu. Satomi dijuluki Putri Pengadu karena dia melaporkan 3 siswa yang merokok di ruangan kamera pengawas. Dan semua itu demi kebaikan Toma. Kebetulan 3 siswa tersebut yang mengharumkan nama sekolah mereka. Kemudian Shion dari seberang jalan berkata kalau mulai sekarang targetnya bukanlah Satomi lagi. Shion juga akan membuat Toma bahagia. Shin pindah ke Satomi yang menanyakan kepada ibunya, bisakah sebuah robot membuat manusia bahagia? Ibunya berkata, semua itu tergantung perintah. Yang paling penting bagaimana si Ai memahami perintah tersebut. Misalnya, bisa saja perintah untuk membuat orang lain bahagia, justru akan menyakiti orang itu. Kemudian Satomi mendapat panggilan dari Toma. Namun yang berbicara bukanlah Toma melainkan Shion. Yang berkata sasarannya sekarang bukanlah Satomi namun Toma. Dia juga memberitahu kalau dia akan membuat Toma bahagia. Shion juga mengirimkan sebuah foto ke Satomi. Satomi yang melihat foto itu pun merasa panik. Yang ternyata Shion belum sampai ke sekolah melainkan masih berada di sekitar rumah Satomi. Satomi pun berlari menuju tempat tersebut. Ibunya juga mendapatkan panggilan dari manajer Hoshima yang bernama Saiju. Sampainya di sana Satomi menemui Shion yang berada di atas. Shion pun berkata kalau dia akan melakukan hal yang Satomi sukai dan kagumi. Shion pun mulai menyanyikan lagu favorit Satomi yang sering ia dengarkan. Satomi pun terharu, karena ini adalah impiannya yang sering idamkan dari kecil. Toma juga meminta maaf karena tidak menyadari apa yang Satomi lakukan untuknya. Toma mengatakan kalau selama ini dia sering memperhatikan Satomi. Toma berjanji akan berubah dan melindungi Satomi. Namun kebahagiaan itu pun terputus setelah anggota Hoshima mengsergap mereka dan menembak Shion untuk menonaktifkannya. Kemudian mereka dibawa ke Hoshima. Mereka pun diberitahu kalau melakukan uji coba robot tanpa persetujuan pihak sekolah adalah sebuah pelanggaran undang-undang. Ternyata pihak Hoshima sudah mengetahui kalau Shion telah meretas kamera pengawas. Bukan hanya itu saja, Shion juga meretas sistem penyiaran dan pencahayaan sekolah. Parahnya lagi Shion juga meretas cadangan besar panel surya dan sistem turbin angin. Setelah mereka dipulangkan ke rumah masing-masing, ibunya Satomi yang sudah mendengar kabar dari Hoshima pun menjadi depresi. Dia juga mengatakan, jika Satomi memberitahu ibunya kemungkinan pekerjaannya gak akan sia-sia. Keesokan harinya di sekolah, Satomi tidak turun. Toma mengatakan kalau Hoshima juga menyita komputer sekolah. Ternyata Shion juga melakukan hal yang tidak diperintahkan demi membuat Satomi bahagia. Kemungkinan besar datanya Shion juga akan dihapus oleh Hoshima. Kemudian Toma pergi ke ruangan kamera pengawas dan melihat benda sebelumnya yang bisa menyalurkan informasi milik Sandayu ke Shion. Saat malam hari Toma mendapatkan panggilan dari Sanda, yang berniat untuk menyelamatkan Shion. Namun Toma menyuruhnya untuk tidak melakukan hal yang nekat tanpa sebuah ide. Shin berpindah ke Satomi yang terlarut dalam kegelapan. Berjalan dengan pikiran yang kosong dan menuju ke panel surya tempat terakhir dia bertemu dengan Shion. Satomi pun menangis dan teringat dengan Shion. Tak lama kemudian Toma datang dan menghampiri Satomi. Satomi meminta maaf kepada Toma dan teman-temannya sudah membuat mereka bersedih. Dia juga meminta Toma untuk pergi meninggalkannya sendiri. Toma pun berkata kalau dia sudah mengenal Shion sejak lama. Dia juga akan menunjukkan sesuatu ke Satomi. Kemudian mereka melihat simpanan data Shion yang dia tinggalkan. Yang ternyata Shion sudah mengenal Satomi dan Toma dari mereka kecil. Toma memodifikasi alat tersebut agar bisa berbicara dengan Satomi. Dia juga merancang untuk membuat Satomi bahagia. Namun alat tersebut diambil oleh ibunya dan dibawa ke Hoshima. Kemudian manajer Hoshima meremehkan modifikasi tersebut. Tanpa pikir panjang dia mereset data dan menghilangkannya. Namun Shion sudah berevolusi ke dunia internet dan mencari Satomi selama 8 tahun lamanya. Satomi pun meminta izin kepada ibunya untuk bertemu dan menyelamatkan Shion.
Ibunya juga ikut dengan mereka karena ibunya bukan lagi bagian dari Hoshima. Namun misi mereka tidak semulus apa yang mereka pikirkan. Setelah salah satu supir Hoshima melihat Nyonya Amano berjalan di depan mobilnya, dia pun langsung menghubungi manajer untuk datang ke Hoshima. Mereka membagi tugas. Untuk Nyonya Amano berada di tempat pengintaian kamera pengawas, sedangkan yang lainnya menuju ke ruangan Sion berada. Sampainya di sana mereka melihat Sion yang sudah mati dan datanya juga sudah di-reset. Namun Toma melihat kalau Sion masih berada di sana. Kemudian Satomi pun memanggilnya dan data ingatan Sion pun muncul kembali. Kemudian alarm darurat Hoshima berbunyi. Dan Nyonya Amano juga sudah disergap oleh Hoshima. Kemudian mereka membagi tugas yang dimana Aya dan Gochan pergi menggunakan motor AI untuk mengalihkan petugas yang datang. Sementara yang lainnya membawa Sion ke lantai atas untuk membebaskan program AI Sion ke angkasa. Sampainya di atas mereka melihat direktur dari perusahaan Hoshima mendarat dengan helikopternya dan terpaksa mereka juga harus mengubah arah jalan. Kemudian mereka pun dikepung. Namun Sanda menghalang petugas yang datang. Sebagai gantinya Sion harus berpacaran dengannya. Sebenarnya itu hanyalah kata-kata semangat agar Sanda berhasil menghadang petugas. Sion pun melemah karena baterainya hampir habis. Mereka juga dikepung robot tempat sampah dengan jumlah yang cukup banyak. Sion pun memakai sisa energinya untuk mengendalikan seluruh AI yang berada di Hoshima untuk menyelamatkan diri. Sampainya di atas sebelum perpisahan dengan Sion, Toma berterima kasih kepada Sion sudah membuat Satomi bahagia. Satomi pun menanyakan apakah Sion selama ini bahagia. Sion pun menjawab kalau dirinya dari dulu sudah sangat bahagia saat bertemu dengan Satomi. Kemudian Toma pun meluncurkan data Sion ke angkasa. Beberapa hari setelahnya, di atap sekolah, Toma mengatakan kalau Sion mungkin sudah menyerupai manusia, karena Sion berusaha keras membuat Satomi bahagia bukan karena perintah namun dia bertindak atas hatinya sendiri. Setelah suatu momen membuat mereka salah tingkah, Satomi menerima panggilan dari Sion yang berada di satelit, kalau dia akan mendukung Toma dan Satomi. Sion juga berkata jika dukungannya masih kurang, dia akan terus mendukung mereka berdua. Karena tidak mau membuat Sion kecewa mereka pun bersama. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya bawakan. Jika ada kesalahan atau perkataan, ya dimaafin. Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.